Kemudian yang nomor 8 saya hormati, larangan mengumpat adalah mengumpat mencaci sahabat. Ini yang bahaya, Pak. Sahabat diumpat itu sangat bahaya. Mengumpat orang aja tidak boleh, apalagi sahabat. Karena sahabat Nabi Muhammad SAW semuanya itu diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surat At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Sahabat muhajirin, sahabat ansar, mereka diridhoi oleh Allah. Dan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar akan diridhoi oleh Allah jika mereka mengikuti dengan baik. Muhajirin dan ansar diridhoi oleh Allah tanpa syarat. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar. Sahabat muhajirin dan ansar diridhoi oleh Allah tanpa syarat. Walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang setelah muhajirin dan ansor kalau mau diridhoi oleh Allah, syaratnya kita harus mengikuti muhajirin dan ansor. Kita harus mengikuti sahabat muhajirin dan ansor. Jadi orang sahabat muhajirin dan ansor itu diridhoi oleh Allah tanpa syarat, Pak, sudah. Tapi orang setelah muhajirin dan ansor akan diridhoi oleh Allah, syaratnya harus mengikuti mereka. Walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Larangannya jelas mengumpat sahabat ini. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam dari Imam Bukhari, keterangan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi." Wahai manusia, wahai orang-orang setelah sahabat sampai hari kiamat, la tasubbu ashabi. Jangan kau caci, jangan kau cela sahabat-sahabatku. Sahabat Nabi itu definisinya apa? Sahabat Nabi itu adalah orang yang bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi dan mati dalam keimanan. Itu sahabat. Nabi mengatakan, mereka jangan kamu cela. Falau anna ahadakum anfaqa misla uhudin dahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Seandainya kalian wahai orang-orang setelah sahabatku sampai hari kiamat, kalian infak emas sebesar gunung Uhud, pahalanya yang akan Allah berikan tidak akan mampu menyamai pahala infaknya sahabatku ketika sahabatku infak 1 mud atau setengah mud. 1 mud itu kan sekitar 2,5 kilo, Pak, ya. Sahabatku, sahabat Nabi, kalau infak 2,5 kilo dengan infak orang-orang setelah sahabatku, meskipun infaknya itu emas segede gunung Uhud, pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan lebih banyak Allah berikan kepada infaknya sahabatku yang hanya meskipun 1 mud atau setengah mud. Kenapa Bapak Ibu saya hormati? Karena sahabat-sahabat Nabi ketika mereka infak meskipun sedikit, infak mereka betul-betul istilahnya dibutuhkan saat itu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu sedang menyampaikan risalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu menghadapi gangguan dari orang-orang musyrik dari Mekah ataupun orang-orang kafir yang lain. Dimana kalau seandainya saat itu Islam kalah, maka sudah tidak akan ada Islam lagi sampai hari ini. Karena memang momen, ya, waktu sangat dibutuhkan infak mereka, maka infak yang dikeluarkan oleh sahabat meskipun sedikit, pahalanya lebih banyak
yang Allah berikan kepada mereka daripada kita orang-orang setelah Nabi ini. Segede apapun, sebesar apapun infak yang kita berikan, tetap pahalanya lebih besar diberikan oleh Allah kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Imam Nawawi Pak rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi memberikan komentarnya terhadap hadis tersebut. Wa'lam anna sabbas sahabati radhiyallahu anhum haramun min fawakhishil muharramat. Ketahuilah sesungguhnya mencela sahabat itu hukumnya haram. Dan itu termasuk perbuatan haram yang paling keji, paling bejat. Karena mencaci sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat yang ikut gabung dengan pihak sahabat Ali maupun sahabat yang saat itu gabung dengan pihak sahabat Muawiyah. Karena sahabat Ali dan sahabat Muawiyah saat itu pernah salah faham, sehingga terjadi pertempuran. Imam Nawawi mengatakan baik sahabat Ali dan orang-orang sahabat-sahabat yang bergabung di barisannya, dan juga sahabat Muawiyah dan sahabat-sahabat yang bergabung di barisannya, haram bagi kita untuk mencaci mereka. Karena sebagian saudara kita Pak, ada yang Muawiyah, sahabat Muawiyah dicaci-caci, sahabat yang ikut Muawiyah dicaci-caci. Haram itu hukumnya. Dan itu merupakan suatu perkara yang paling keji, perkara haram yang paling keji dan paling bejat dalam agama ini. Bahkan hukumannya orang yang mencaci sahabat itu Pak, mayoritas ulama itu mengatakan orang itu harus diproses. Orang kalau mencaci sahabat Pak, tangkap, diproses. Karena itu termasuk bagian dari penistaan agama itu. Kalau sahabat dicaci, padahal sahabat itu kan menyampaikan agama kita. Kita tahu agama kita itu dari Nabi kan lewat sahabat. Kalau sahabat dicaci itu kan berarti sama saja mencaci agama Islam. Harus diproses Pak, harus diberi hukuman. Bahkan sebagian ulama mazhab Maliki mengatakan hukumannya dibunuh. Hukumannya dibunuh. Tapi ini hanya sebagian ulama ya, sebagian ulama mazhab Maliki mengatakan yang mencela sahabat proses bunuh gitu. Tapi mayoritas ulama tidak, tetap diproses, diberi hukuman, tapi tidak sampai dibunuh. Nah inilah Bapak yang saya hormati, bahayanya dan haramnya mencela sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sahabat-sahabat, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, dan sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Dan sahabat-sahabat yang Rasul memberitahukan kepada kita bahwa Allah telah mengampuni mereka. 10 sahabat dijamin oleh Allah, oleh Rasulullah masuk surga. Sahabat-sahabat yang ikut perang Badar yang jumlahnya 313. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, "If'alu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Apapun yang kamu lakukan setelah kamu ikut perang Badar, aku Allah akan mengampuninya. Sudah mereka dijamin diampuni oleh Allah Pak. Kemudian sahabat Nabi Pak, yang jumlahnya 1400, yaitu yang ikut perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah. Itu Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatah, dalam surat Fatah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad radiyallahu anil ladina yubayyi'unaka tahtas syajarah. Sungguh Allah ridha terhadap sahabat-sahabat yang ikut berjanji kepadamu wahai Nabi Muhammad ketika engkau berada di bawah pohon
minta mereka berjanji kepadamu untuk membela sahabat Utsman sampai titik darah penghabisan, Allah ridho kepada mereka, yaitu terjadi pada perjanjian Hudaybiyah. Ya. Kemudian juga Pak, sahabat-sahabat yang ikut perang Tabuk. Perang Tabuk terjadi pada tahun 9 Hijriah. Dalam surat At-Taubah Allah mengatakan, laqad taballahu 'anil ladina, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubatnya sahabat-sahabat yang ikut perang Tabuk. Di mana perang Tabuk itu kan terjadi ketika musim paceklik, makanan kurang, dan Rasul disuruh oleh Allah untuk mengajak para sahabatnya untuk keluar Madinah memerangi orang Romawi. Karena saat itu pasukan Romawi masuk ke Jazirah Arab. Akhirnya Rasulullah nyuruh sahabatnya, ayo kita keluar. Semuanya harus keluar, tidak ada yang tertinggal, harus keluar. Alhamdulillah Pak, semuanya keluar. Padahal kondisinya saat itu kebun kurma juga masih kecil-kecil, belum enak dimakan. Masih paceklik musimnya Pak. Musim kering juga, air susah juga. Sampai ketika mereka dalam perjalanan menuju Tabuk itu Pak, makanan kurang, minum juga kurang. Sampai satu kurma itu Pak dibagi dua. Kamu separuh, aku separuh. Saking kurang makanan. Meskipun kurang makanan, dalam kondisi seperti itu, sahabat-sahabat sami'na wa ata'na kepada Nabi Muhammad. Siap Rasul, kita berangkat memerangi musuh. Padahal merangi musuh itu kan perlu tenaga kuat Pak, mangane kudu akeh. Kemudian juga diceritakan juga, kurma satu itu Pak, gentenan ngemut. Kamu ngemut, temannya ngemut terus diminumi, biar rasa airnya itu nyodok ono manise gitu Pak. Terus temannya ngemut, terus dikeluarin, diminumi air. Temannya ngemut-mutan itu Pak. Satu kurma gentenan ngemut. Bahkan diceritakan lagi Pak, saking hausnya nggak tahan. Sebagian sahabat itu Pak, ada yang nyembelih untanya Pak. Untanya disembelih. Kemudian kotoran dalam perut yang belum jadi kotoran, agak ijo-ijo campur rumput itu Pak, itu diperes, airnya diminum sampai enggak kuatnya, tapi mereka tetap berangkat memerangi musuh. Makanya kalau ada orang yang mencela sahabat itu berarti itu memang mayoritas ulama mengatakan orang itu harus diproses itu Pak. Tangkap, diproses dan diberi hukuman, enggak boleh dimaafkan, harus diberi hukuman. Karena yang mereka cela itu manusia-manusia pilihan, manusia-manusia terbaik dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah gambaran sebagian bagaimana hebatnya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada yang mencela, itu suatu hal yang sangat tidak sopan dan kurang ajar dan perlu diproses.